Coba deh inget-inget, pernah nggak sih ngerasa stres banget di kantor? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Serius, hari ini kita bakal bedah tuntas krisis yang diam-diam terjadi di dunia kerja modern. Dan yang paling penting, gimana cara kita memperbaikinya? Oke, kita mulai ya. Pertama, kita akan lihat sinyal-sinyal bahaya yang seringkali nggak kita sadari. Terus, kita kenalan sama Gen Z, generasi yang mengubah total aturan main. Habis itu, kita bongkar contekan baru buat perusahaan. Dan terakhir, kita bakal ngerti kenapa ini semua penting banget buat kita semua. Gini, coba bayangin ya, ternyata di tempat kerja kita itu ada semacam wabah yang nggak kelihatan. Angkanya 73%. Artinya, hampir 3 dari setiap 4 karyawan ngerasain tekanan yang cukup berat. Ini bukan cuma angka statistik loh, ini krisis. Jadi apa sih sebenarnya akar masalah dari semua ini? Kenapa tekanan ini bisa begitu menyebar luas? Yuk kita gali lebih dalam. Para ahli punya istilah keren buat ini. Bahaya psikososial. Gampangnya, ini tuh segala sesuatu di lingkungan kerja, dari beban kerja, cara atasan mimpin, sampai budaya kantor, yang bisa bikin kita stres dan ujung-ujungnya ngaruh ke kesehatan dan performa kita. Coba lihat studi kasus di sebuah perusahaan tambang ini. Angkanya benar-benar bikin kaget. 85% karyawannya ngalamin stres. Dan yang paling menarik, kelompok terbesarnya itu bukan yang stres berat, tapi yang sedang. Nah, ini zona abu-abu yang bahaya, di mana orang menderita diam-diam seringkali tanpa ada yang sadar. Nah, ini nih yang bikin kaget. Ternyata pemicu stres utamanya itu bukan sekedar kerjaan yang numpuk. Bukan. Faktor resiko paling tinggi itu justru tanggung jawab terhadap orang lain. Ditambah lagi rasa cemas soal jenjang karir. Jadi ini bukan lagi soal seberapa banyak kerjaan, tapi soal jenis tekanan yang dirasain. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin beban kualitatif yang tadi kita bahas. Teknologi yang harusnya ngebantu malah jadi sumber stres baru. Rasanya tuh kayak kita dikasih alat canggih, tapi malah bikin gerak kita jadi serba diawasin dan gak bebas. Oke, sekarang kita geser fokusnya ke sang game changer. Sebuah generasi baru yang masuk ke dunia kerja dengan ekspektasi yang benar-benar beda. Kenalan dulu, inilah Gen Z. Mereka lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Gede bareng internet. Mereka ini bukan sekedar anak-anak baru di kantor. Mereka ini kayak cermin yang maksa perusahaan buat ngaca dan ngelihat masalah-masalah yang selama ini mungkin sengaja nggak dilihat. Buat mereka, kerja itu bukan cuma soal duit. Mereka nyari kerjaan yang punya arti, yang ngehargain waktu pribadi mereka, dan yang mau investasi buat masa depan mereka. Mereka nggak minta loh, mereka menuntut. Dan ini yang keren banget. Coba deh bandingin ciri-ciri tempat kerja toksik, komunikasi jelek, nggak ada support, sama apa yang Gen Z mau. Langsung kelihatan kan, tuntutan mereka itu pada dasarnya adalah obat penawar racun yang paling mujarab buat budaya kerja yang nggak sehat. Lantas, gimana caranya perusahaan bisa beradaptasi? Jawabannya ada di 2 strategi utama yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Strategi pertama, Employer Branding 4.0. Gampangnya, ini tuh cara perusahaan mencitrakan diri sebagai tempat kerja idaman. Bukan cuma pasang iklan lowongan, tapi benar-benar nunjukin secara otentik. Ini loh kita, ini nilai-nilai kita, dan ini alasan kenapa kamu harus gabung sama kita. Strategi kedua, namanya career pathing. Kalau tadi employer branding, itu ibaratnya cara perusahaan ngegebet talenta, nah career pathing ini caranya bikin mereka betah dan nggak mau pindah. Anggap aja ini kayak ngasih mereka GPS buat karir mereka di dalam perusahaan. Jadi jelas mau kemana, lewat mana, dan butuh apa aja buat sampai ke tujuan. Menerapkan ini tuh bukan sulap ya, ada langkah-langkahnya. Mulai dari ngobrolin mimpi dan tujuan karyawan, terus bikin jalur karir yang transparan, kasih pelatihan dan mentor, sampai akhirnya rutin kasih masukan. Ini mengubah angan-angan soal karir jadi sebuah rencana yang konkret. Mau lihat contoh nyatanya? Kita intip raksasa teknologi, Google. Dulu mereka punya masalah karyawan yang resign terus-terusan. Solusinya? Mereka bikin program keren bernama Go Career. Hasilnya? Gila banget. Cuma dalam setahun, Google sukses menekan angka turnover sampai 40%. Nggak cuma itu, semangat kerja karyawan dan produktivitas tim juga langsung meroket. Ini bukti nyata kalau investasi ke karyawan itu nggak pernah rugi. Nah, ini dia intinya. Strategi-strategi ini tuh bukan cuma buat menyenangkan hati Gen Z. Ini adalah soal membangun fondasi tempat kerja yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih manusiawi untuk semua orang. Datanya jelas banget. Kata McKinsey, kalau karyawan bisa ngelihat masa depan mereka di sebuah perusahaan, kemungkinan mereka untuk bertahan itu bisa naik sampai 60%. Coba bayangin, berapa banyak biaya rekrutmen yang bisa dihemat.
LinkedIn Learning juga bilang hal yang sama, bahkan lebih kuat. 94% karyawan bahkan lebih loyal kalau perusahaan mau berinvestasi di karir mereka. Ini udah bukan lagi sekedar opini, ini fakta. Investasi pada orang adalah kunci utama untuk mempertahankan mereka. Jadi pada akhirnya, apa yang dituntut Gen Z, pekerjaan yang berarti, kesempatan berkembang, dan keseimbangan hidup, sebenarnya adalah hal yang kita semua juga mau kan? Jadi dengan mendengarkan mereka, kita bukan cuma bikin kantor yang asik buat satu generasi, tapi kita lagi bangun sebuah ekosistem di mana perusahaan dan orang-orang di dalamnya bisa sama-sama maju. Hal ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Apakah tempat kerja kita saat ini didesain untuk cara kerja zaman dulu, atau sudah siap menyambut masa depan? Karena mau nggak mau, masa depan itu ya sekarang ini.